Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan 7 yang mana beranggotakan Ali Syaris Kamilainia Putri, Muhammad Khairul Hadi Santoso, Rahmawati, Lili Rahmawati, Misnawati, dan Juli Saruli Alispa. Nah, pada hari ini kami akan membahas mengenai penggunaan aplikasi online, yaitu Kelas Dojo, yang mana digunakan dalam pembelajaran. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai apa itu e-learning. Jadi, teman-teman, e-learning ialah pendekatan pembelajaran melalui perangkat komputer yang tersambung ke internet, yang mana peserta didik berupaya memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat menghubungkan antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah ruang belajar online. Oke, kita beralih kepada definisi kelas dojo. Nah, apa sih kelas dojo? Kelas dojo adalah nama platform aplikasi LMS yang sejak awal didesain dan ditunjukkan untuk pendidikan pada pembelajaran online, yang mana aplikasi ini menyediakan platform berbayar maupun gratis yang dapat diakses melalui www.kelasdojo.com. Nah, kemudian guru juga dapat menambahkan opsi perilaku ke dalam daftar sebagai bentuk evaluasi setiap kali guru mengklik pilihan perilaku positif atau negatif dari siswa +1 ataupun -1 ditambahkan ke profil siswa di kelas tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih dengan histori atau sejarah kelas dojo? Jadi, menurut Wikipedia pada musim panas 2011, Sam Cowdery, seorang guru, dan Liam Dunn, seorang pengembang game, pindah dari London ke Silicon Valley, California, setelah diterima dalam kelompok pertama akselerator teknologi pendidikan, Imagine K-12. Cowdery dan Dunn bertemu dan mendengarkan ratusan guru untuk memahami pandangan mereka tentang cara meningkatkan pendidikan. Nah, pasangan ini merilis versi pertama Kelas Dojo pada Juli 2011 untuk membangun guru, membangun budaya kelas yang positif melalui aplikasi umpan balik. Pada minggu pertama peluncurannya, 80 guru menggunakan Kelas Dojo. Nah, dalam 1 tahun peluncuran, platform ini digunakan oleh 9,6 juta guru dan siswa di lebih dari 30 negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasi Kelas Dojo. Untuk mendukung kelancaran diskusi dan interaksi, aplikasi Kelas Dojo menyediakan beberapa fitur, yaitu fitur yang pertama, Classroom. Pada fitur ini dimanfaatkan untuk mengakomodasi siswa dan orang tua siswa pada proses pembelajaran. Contoh Classroom yaitu yang pertama Toolkit, Attendance, Select Multiple, Random, Timer, Big Ideas, Group Maker, Direction, dan lain sebagainya. Kemudian, fitur Portofolio. Melalui fitur ini, guru dapat melihat seluruh postingan siswa, aktivitas pembelajaran, dan peserta kelas. Kemudian yang ketiga, fitur Class Story. Pada fitur ini, guru dapat melampirkan dokumen berupa foto, file, record, dan lain sebagainya. Keempat, Message. Fitur Message diperuntukkan untuk berkirim pesan antara guru dengan siswa atau antara guru dengan orang tua siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lili Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan Kelas Dojo sebagai guru. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah masuk ke web dari Kelas Dojo, yaitu dengan cara mengetikkan kelasdojo.com. Maka pilih yang ini.
Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita ingin masuknya sebagai guru, maka pilih Sign up as a teacher. Baik, berhubung sebelumnya saya telah membuat akun sebagai guru, sehingga di sini saya akan mencontohkan dari hasil screenshot tampilan saat saya mendaftar kemarin. Nah, setelah Anda mengklik sign up as a teacher tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Anda bisa mengisi semua datanya. Lalu kemudian klik sign up. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Anda bisa memilih tempat sekolah Anda bekerja di mana. Kemudian klik di bagian pencarian sini, nanti ada. Nah, kalau semisal sekolah yang Anda tempat bekerja itu tidak ada di pencarian ini, maka Anda bisa mencarinya di bagian sini. Anda tinggal klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sehingga Anda itu harus mendaftarkan dulu sekolah Anda. Tinggal Anda isi data-datanya, kemudian tinggal klik Add School, maka akun Anda telah terbuat sebagai guru. Baik, ini merupakan tampilan akun yang telah saya buat sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengedit profil. Langkahnya itu Anda bisa klik di bagian atas sini, lalu pilih pengaturan profil. Nah, di sini Anda bisa mengganti foto profil dari akun Anda dengan cara mengklik bagian ini, lalu telusuri, kemudian pilih foto mana yang ingin Anda jadikan sebagai foto profil. Jika sudah, maka klik bagian sini. Nah, secara otomatis foto profil Anda akan terganti. Anda juga dapat merubah password akun Anda di bagian sini, kemudian bisa juga merubah bahasa, pengaturan pesan, pengaturan komen, dan sebagainya. Itu tadi cara untuk mengedit profil. Tinggal diklik X, maka sudah terganti. Selanjutnya, cara untuk membuat kelas. Anda bisa mengklik di bagian New Class, kemudian ketikkan nama kelas yang ingin Anda buat, misalkan kelas 12, MIA 2, mata pelajarannya fisika. Nah, di sini Anda bisa memilih jenjang pendidikannya. Tadi kelas 12. Kemudian create class. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian ini Anda dapat menambahkan siswa Anda pada kelas yang Anda buat sebelumnya tadi. Di sini, Anda bisa mengklik nama dari siswa-siswa yang ada di kelas Anda. Misalkan, Lili Rahmawati, kemudian Muhammad Khairul Hadi Santoso. Selanjutnya, Rahmawati, dan seterusnya. Kemudian Anda klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan siswa Anda kembali, Anda bisa melakukannya dengan menekan Add Students,
kemudian klik nama lagi. Atau Anda bisa juga dengan cara mengcopy nama-nama dari siswa Anda. Nah, sini, kemudian Anda copy. Tinggal dipaste. Jika selesai, maka klik import list. Tinggal klik continue. Kemudian klik simpan. Maka nama-nama yang telah Anda copy paste tadi akan muncul seperti ini. Selanjutnya, Anda bisa mengundang siswa Anda melalui fitur Student Login. Nah, kemudian Anda klik Show Class Instruction. Klik I agree. Nah, di sini ada 3 cara apabila Anda ingin mengundang siswa Anda untuk login. Yang pertama, bisa melalui scan QR code. Kemudian klik confirm QR sign-in. Tinggal Anda foto, lalu Anda kirimkan baik itu melalui WA group. Nah, selain itu Anda juga bisa mengundang siswa Anda dengan cara membagikan kode dengan mengklik enter text kode. Nah, kemudian klik confirm text kode. Maka akan muncul kode kelas. Nah, kemudian tinggal Anda bagikan di grup yang ada di WA atau media lainnya. Kemudian cara yang ketiga melalui sign-in with Google. Tinggal Anda bagikan kode ini ke mereka, baik itu melalui WA atau media lainnya. Nah, itu tadi 3 cara agar siswa Anda dapat login sebagai student. Setelah itu, tinggal Anda klik X. Nah, itu tadi cara untuk membuat kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julissa Ruri Alispa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara mengunggah bahan ajar pada kelas dojo. Pertama, di bagian kiri atas terdapat fitur Classroom, Portfolios, Class Story, dan Message. Pertama, kita untuk mengunggah bahan ajar, kita klik yang Class Story. Ketika kita menekan opsi ini, akan muncul tampilan seperti yang tertera pada layar teman-teman. Nah, kemudian perhatikan pada kotak yang bertuliskan What's happening in your classroom. Ini kita bisa mengupload materi dengan foto atau video, dengan file, dengan record. Jadi di record ini kita semacam menjelaskan langsung dan layarnya akan direkam dan kamera kita akan nyala. Kemudian yang event itu seperti menambahkan tanggal-tanggal tertentu untuk event-event tertentu. Nah, pertama kita akan mengupload tugas berupa file. Caranya cukup klik file, kemudian browse. Nah, nanti kita akan kelihatan file seperti apa yang akan kita upload. Kemudian kita pilih salah satu ya, misalnya ini sebagai contoh saja. Kemudian klik upload satu file. Kemudian klik post. Nah, kita bisa menambahkan kata-kata di sini, misalnya silakan baca materi di bawah ini. Kemudian klik post. Maka materi tersebut akan langsung terunggah ke timeline Class Story kalian. Kemudian begitu juga dengan foto atau video, kalian tinggal browse dan pilih dari file mana yang akan kalian upload nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara untuk membuat tugas.
Jika sebelumnya kita mengunggah materi pada opsi Class Story, maka untuk membuat tugas, tekan bagian Portfolios dan pilih Create an Activity. Nah, di sini, misalnya judulnya tugas bab 2. Nah, di sini ada beberapa fitur, misalnya kita dapat memberikan instruksi kepada siapa saja tugas ini diberikan atau bagaimana teknik pengerjaannya, bisa juga ditulis dan bisa juga di-record. Kemudian, kita juga bisa memilih tipe respon apa yang kita inginkan dari siswa kita. Apakah kita menginginkan jawaban berupa teks, video, foto, drawing, atau worksheet. Kita bisa mengupload file worksheet sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di bagian kiri bawah ini, itu bisa kita pilih kepada siapa saja tugas itu diberikan. Default akan membuat whole class, jadi untuk semua anggota kelas. Tapi bisa juga dipilih individu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti cukup klik OK. Itu untuk membuat tugas. Misalnya kita tulis kerjakan tugas di halaman 1-5. Kemudian kita ingin responnya berupa teks. Kemudian cukup klik Assign to Class. Nah, di sini akan kelihatan ada beberapa tugas, misalnya tugas 1 dan tugas bab 2. Kita juga bisa melihat ada berapa siswa yang sudah merespon. Misalnya di kelas ini ada terdapat 6 siswa, Alicia, Julissa, Lili, Hadi, Misna, dan Rahmawati. Nah, nanti akan kelihatan berapa dari berapa orang yang sudah mengerjakan tugas dari kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara memberikan poin untuk siswa. Jika tadi kita mengupload materi dengan Class Story, mengupload tugas dengan Portfolios, dan mengupload event dengan Portfolios juga, kita bisa memberikan poin kepada siswa dengan fitur Classroom. Nah, jadi pada fitur ini, kita akan melihat siapa saja siswa-siswa yang ada di kelas kita tersebut. Untuk memberikan poin untuk seluruh anggota kelas atau whole class, kita cukup mengklik icon monsternya ini. Klik, kemudian kita bisa memberikan poin seperti apa yang kita inginkan. Ada beberapa opsi di sini, dan kita juga bisa mengedit skill atau menambahkan skill yang kita rasa perlu ditambahkan di luar yang sudah disediakan oleh default ini. Kemudian ini adalah feedback yang positif. Ada juga feedback yang need works atau dia memerlukan usaha lagi. Misalnya kita tambahkan lagi. Kemudian kita coba ya kasih misalnya helping others. Nah, langsung. Kemudian untuk memberikan poin secara individu, kita juga cukup mengklik icon monsternya. Kemudian kita berikan working hard. Nah, poin di sebelah monster itu akan menunjukkan seberapa banyak poin yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian ketika kita memberikan poin dan menyerahkannya kepada orang tua, nah kita juga bisa memilih ingin memberikan info poin seperti apa kepada orang tua, apakah itu poinnya yang positif atau yang need work tadi, atau tidak sama sekali mengirimkan poin untuk notifikasi orang tua. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan poin dalam kelompok atau grup. Caranya adalah add a group, kalau misalnya memang belum ada grup tertentu, misalnya buatlah nama kelompok 1 yang terdiri dari Alicia, Rahmawati, dan Hadi misalnya. Lalu pilih create a group. Nah, kita bisa memberikan poin langsung kepada mereka. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengundang orang tua. Pada pilihan Classroom, Portfolios, Class Story, atau Message, itu pada setiap bagian kanannya itu nanti akan ada pilihan Student Login, Invite Family, dan Option. Nah, kita cukup klik Invite Family. Nah, di sini akan kelihatan siswa-siswa kita siapa saja, dan kita bisa mengundang orang tua mereka dengan mengetikkan email atau nomor telepon. Nanti pada akun orang tua,
akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan kelas dojo sebagai siswa. Langkah pertama yaitu kita mengakses kelas dojo. Silakan buka browser atau sejenisnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan situsnya di sini yaitu classdojo.com. Nah, kemudian tampilan akan seperti ini. Di sini di pojok kanan atas ada sign up, kita klik. Nah, kita pilih kita sebagai siapa di sini, sebagai siswa kan ya, student. Kita klik student. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih aja enter your class text code. Oke. Nah, kita masukkan kode kelas yang telah diberikan oleh guru. Kita pilih nama kita. Saya pilih ini. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian untuk masuk kelas dan menambahkan kelas, kita dapat pilih di sini add class. Oh iya, sebelumnya ini kan kelas nih 11 IPA 2 Fisika. Nah, untuk menambahkan kelas kita klik ini. Nah, kita masukkan kode baru lagi. Submit kode. Nah, kita pilih lagi nama kita. Nah, udah. Untuk beralih ke kelas satunya tadi, yang ini ya kelas barunya tadi 12 MIA 1 Fisika. Nah, kita switch student. Nah, pilih yang tadi. Nah, di sini guru ada memberikan video, kemudian materi pembelajaran. Ini sama. Nah, kita coba buka videonya. Klik segitiga yang di tengah ini. Nah, video akan terputar seperti itu. Ini contoh aja ya. Kemudian kalau untuk mengunduh materinya, kita dapat klik langsung aja di sini. Nah, akan tertambah tab baru seperti ini.
Nah, ini filenya bisa, kalau ingin download, kita bisa klik ini, download aja. Bisa kita save di sini. Nah, ini lagi di download lah. Kita terus aja lagi. Kemudian di sini kan ada, nah, bagian to do. Di sini guru ada memberikan tugas. Kemudian untuk mengerjakannya kita klik aja tombol start di sini. Nah, kita ketikkan jawaban kita. Misal aja ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, di sini ada tombol di atas pojok kanan. Kita klik aja hand in. Nah, sudah. Terus untuk melihat tugas kita tadi, kita klik di sini portofolio. Nah, ini tugas yang sudah kita kerjakan tadi. Di portofolio ini kita dapat melihat daftar pengumpulan tugasnya, dapat mengedit dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, itu saja dari saya mengenai tata cara penggunaan Kelas Dojo sebagai siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fail Hadi Santoso. Di sini saya akan membahas penggunaan Kelas Dojo sebagai orang tua. Yang pertama kita tulis dulu websitenya kelasdojo.com. Kemudian kita cari pilihan dengan tulisan parent. Parent ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia artinya orang tua. Kita klik di sini. Nah, ini karena sebagai orang tua, jadi ya anggaplah saya ini orang tua. Nah, ini emangnya jangan pernah dipakai di sebelum Kelas Dojo, usahakan belum dipakai di Kelas Dojo sebelumnya. Ya, kalau sudah sync up, sebentar loading. Oke. Nah, ini adalah tampilan layar orang tua. Yang pertama, sudah masuk ke sini kan, anak kita mana nih kan istilahnya. Kalau misalnya anak dua kan, ini anak baru anak pertama. Ini cari anak kedua lagi kan. Oke, ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kode dan menemukannya dengan nama sekolah.
itu biasanya digunakan dengan kode. Oke, untuk menyambungkan ke kelas anak, kamu perlu untuk diundang oleh guru yang mengampu kelas tersebut. Nah, dari mana kita tahu apa itu namanya kodenya ini? Kodenya ini dikirimkan melalui email. Email bisa dicek dulu emailnya sebelah dulu Kak. Nah, ini kan ada dua kita cek dulu. Nah, di sini ada kode. Kodenya mungkin bisa disalin. Atau langsung dipencet. Nah, ini karena perintahnya disuruh login bahasa atau login manual, kita bisa saja memasukkan kodenya secara manual aja di sini. Kita kopikan yang tadi linknya, kita verify kode. Nah, maka anak kedua telah bertambah. Nah, kemudian kita juga tahu di tempat anak itu ada apa aja. Hanya ada video, ada materi, ada video lagi, ada materi lagi. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ada mengenai notifikasi. Jadi notifikasi di sini nanti kalau ada tugas baru atau uploadan baru dari guru tersebut ada notifikasinya. Jadi kita sebagai orang tua bisa tahu. Gak cuma tahu beres kita, kalau kita sebagai orang tua mau melihat kegiatannya, kita juga di sini notifikasi. Oke, kita ke message. Nah, message ini adalah tempat untuk apa ya? Ya kayak ngomong sama sama gurunya, mungkin nanya-nanya perkembangan dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi tuh anak-anaknya itu ada di kelas IPA 2 FIKA sama 12 NIA 1 FIKA. Ini nama gurunya. Jadi seperti ini tampilan umumnya mengenai kelas dojo sebagai orang tua. Nah, kalau sudah selesai mungkin bisa log out. Ini juga ada akun setting untuk mengatur-ngatur mengenai profil dan lain sebagainya. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga bisa dipahami karena penggunaan akun orang tua ini sangat simpel sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.